Top News One hari ini akan menghadirkan sejumlah informasi. Di antaranya, publik menyoroti TNI setelah TNI melakukan aksi pencopotan sejumlah baliho HRS. Benarkah soliditas TNI Polri tetap kuat dalam mengkoordinasikan pengamanan di masyarakat sebagaimana dinyatakan Kapolda Metro Jaya? Jusni, seorang pemuda berusia 24 tahun, meninggal dunia akibat dikeroyok 11 oknum prajurit TNI. Ironisnya, di persidangan, 11 oknum prajurit itu hanya dituntut 2 tahun penjara. Milen, selebgram pria yang terkenal karena berpenampilan seperti perempuan, tertangkap tangan di Tanjung Priuk menggunakan narkoba. Inilah Top News One. Penurunan baliho HRS di ibu kota menjadi salah satu sorotan dalam pertemuan Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi Muhammad Fadil Imran dan Pangdam Jaya Maijen TNI Dudung Abdurrahman. Pertemuan ini untuk mengkoordinasikan pengamanan di masyarakat, termasuk penertiban baliho. Pangdam Jaya juga menanggapi soal polemik pencopotan baliho HRS. Kritikan itu paling sedikit, yang dukungnya banyak, dukungnya lebih banyak. Yang mengkritik itu tidak tahu perjalanannya, ceritanya bagaimana penurunan baliho. Penurunan baliho itu udah 2 bulan yang lalu dilakukan. Itu Pol PP, polisi, dan TNI bersama-sama kita lakukan. Nah kemudian karena menurunkannya Pol PP, kemudian dihadang oleh FPI, kemudian di demo suruh masang lagi. Nah, emang dia ini siapa? Dia ini siapa? Organisasi apa? Ya, kok pemerintah yang jelas-jelas Pol PP kok? Ya, pemerintah itu jelas organisasinya. Ya, strukturnya sudah jelas. Kok bisa takut sama mereka? Ya, mereka itu siapa? Ya, saya tidak ingin ada keresahan-keresahan dengan membuat aturan-aturan yang menurut dianya sendiri. Ini negara hukum, harus ada ketetapan hukum yang benar. Untuk ke depan kita ya himbauan kepada mereka, kita sampaikan biar dia paham tentang hukum yang berlaku. Bukan hukumnya dia, hukum yang berlaku di pemerintahan negara Republik Indonesia. Ya, harus taat kepada hukum dan taat kepada pemerintah kalau dia sebagai warga negara yang baik. Itu aja. Menurut Pangdam Jaya, selama ini pihaknya bersama polisi dan Satpol PP telah menurunkan spanduk dan baliho lain yang melanggar aturan. Kita menurunkan poster bukan FPI saja, bukan Habib Rizik juga. Kalau poster-poster yang lain juga, kalau misalnya tidak sesuai dengan aturan, dengan Kapolda nanti kita turunkan. Banyak juga, itu bukan Habib Rizik aja yang kita turunkan. Sudah kita lakukan. Yang ilegal-ilegal juga, kalau tidak sesuai ketentuan pemerintah daerah, kita turunkan. Ya kurang lebih hampir sekitar 900-an sekarang yang sudah DKI. Berlanjut, momentum serangan jangan terhenti. Dalam momen ini, Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran berharap soliditas TNI Polri makin kuat dalam menghadapi tantangan ke depan. Kami berdua, khususnya saya, ingin soliditas, sinergitas semakin kuat. Karena bagi saya, ketika sinergitas dan soliditas antara TNI Polri, Kodam Jaya dan Polda Metro Jaya terjalin demikian eratnya, insya Allah masalah kita bisa hadapi dengan baik dan selesaikan dengan baik. Prinsipnya, keselamatan masyarakat adalah hukum yang tertinggi. Yang kedua, persatuan dan kesatuan bangsa ini adalah hal yang paling utama.
Mabes TNI memberikan penjelasan soal simpang siur perintah penurunan baliho HRS. Berikut penjelasan Kapus Pen TNI Majen TNI Ahmad Riyad saat bertemu dengan Pangdam Jaya Majen TNI Dudung Abdurrahman. Ada yang mengatakan ada perintah, tidak ada perintah. Tapi yang perlu saya garis bawahi di sini adalah bahwa memang tanggung jawab untuk menurunkan itu berada di Pangdam Jaya. Dan tentunya Panglima TNI mendukung. Dalam arti kata memang Panglima TNI tidak perlu mengeluarkan perintah. Karena yang tahu situasi di daerah adalah Pangdam. Ya. Sehingga ketika Pangdam mengambil langkah, ya Panglima akan mendukung. Karena Pangdam menilai di wilayahnya harus saya melakukan tindakan seperti ini. Saya pikir tadi Pangdam juga kemarin sudah wawancara dengan salah satu media menyampaikan bahwa di level saya, di level pembinaan, Panglima di level operasi. Jadi saya rasa mungkin itu supaya tidak ada yang istilahnya dibawa ke sana sinilah ya. Tapi yang jelas TNI mau darat, laut, udara solid. Perintah jelas sesuai dengan batas kewenangannya masing-masing. 11 prajurit oknum TNI AD tega mengeroyok seorang pemuda bernama Jusni di wilayah Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Bagaimana sebenarnya duduk perkara kasus ini? Tim Jejak Kasus akan menelusurinya. Tweetan akun milik @menteri_konten ramai diunggah kembali oleh ribuan warga Twitter. Unggahan video CCTV ini sebelumnya telah dirilis lembaga Kontras pada 16 November lalu. Netizen pun riuh membahas kekerasan yang terpampang dalam video tweet tersebut. Diketahui, aksi pengeroyokan ini dilakukan oleh sekelompok pemuda kepada seseorang di wilayah Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sang pengunggah pun memberi catatan bahwa rekaman kamera pengawas ini terjadi pada Februari 2020 lalu dan menerangkan bahwa keributan itu melibatkan oknum TNI. Di Masjid Jamiatul Islam inilah Jusni, seorang pemuda berusia 24 tahun yang dikeroyok oleh 11 oknum prajurit TNI. Kejadian tersebut terjadi pada Minggu 9 Februari 2020 lalu. Aksi pengeroyokan tersebut viral setelah rekaman kamera CCTV tersebar di media sosial. Dan inilah merupakan kamera pengintai atau CCTV yang dimiliki oleh Masjid Jamiatul Islam dan berhasil merekam aksi pengeroyokan pada Minggu pagi hari itu. Dan seperti inilah pemirsa kondisi di sekitar TKP yang memang ramai hanya pada hari kerja, yaitu pada hari Senin hingga hari Jumat. Dan berdasarkan keterangan warga sekitar, kejadian tersebut terjadi di Minggu pagi yang memang terkenal sepi. Akan tetapi, warga sekitar ada yang mengetahui dan mendengar adanya peristiwa keributan di pagi hari itu. Dugaan saya semula adalah maling gitu. Nah kemudian salah satu yang ikut mukul itu kelihatan saya keluar, dia minta maaf, mohon maaf karena terjadi keroyokan di situ. Tapi karena saya takut akhirnya ditutup pintu itu. Pagi-pagi dengar motor ya, kayak orang tawuran gitu. Cuman saya nggak berani keluar karena apa? Udah rame gitu. Jadinya saya cuma denger doang, nggak nyaksiin. Takut mau nyaksiin juga kan, udah ribut begitu. Orang tersebut bukan warga kami di sini gitu. Jadi dia mungkin orang luar entah dari mana, mungkin keributan di dalam, ilmu lari doang gitu. Pada saat kejadian pada Minggu 9 Februari 2020 lalu pun Pak RT juga tidak mendengar atau tidak melihat langsung ya Pak ya? Oh tidak, saya tidak melihat langsung. Kalau begitu saya keluar udah selesai. Jusni merupakan warga desa Kolowa, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara yang baru tinggal di Jakarta sekitar 3 bulan. Pemuda 24 tahun ini memilih merantau ke ibu kota dengan harapan memiliki pekerjaan sebagai anak buah kapal di kemudian hari. Namun apa daya, impiannya untuk berlayar justru terenggut oleh aksi di luar nalar 11 oknum prajurit yang menganiayanya. Kami pun mencoba menghubungi Lasino, ayah Jusni yang berada di desa Kolowa, Sulawesi Tenggara. Pada saat ke Jakarta ini tinggal dengan siapa ya Pak ya? Sama anak-anak yang di Jakarta karena saya juga tidak tahu waktu jadi kejadiannya sama-sama anak-anak yang ikut kapal.
Oh, sama anak-anak pelaut. Nah ini dikasih tahu nggak Pak sama Jusni tinggalnya di daerah mana atau mungkin tinggal di mes mana gitu Pak? Diceritain nggak Pak sama Jusni? Di Priok, Tanjung Priok, ada gitu lah di dekatnya rumah sakit Kodam. Dekat rumah Sekitar di situ, di dekatnya rumah sakit Kodam, saya juga tidak tahu sebetulnya. Oh, dekat rumah sakit Koja. Pak Lasino apakah punya kontak teman dekatnya Jusni yang tinggal di Jakarta Pak? Saya tidak tahu juga Pak, karena namanya juga saya di sana itu hanya sebatas 2 hari saya pergi jemput itu almarhum Jusni. Memang saya tidak tahu jelas juga sama-sama teman-temannya di sana. Jadi pada saat ke Jakarta Jusni pamit ke Bapak ingin apa Pak? Waktu saya kan dipanggil ke sana itu sudah di rumah sakit, dia sudah katanya sudah koma di rumah sakit. Sudah 2 hari dia ke rumah sakit waktu dia datang beritanya di kampung. Berarti pada saat itu Jusni setelah ketahuan ternyata dikeroyok oleh 11 oknum TNI, ini jenazahnya dikubur di kampung atau di Jakarta Pak? Dikembalikan di sini, dikembalikan di kampung halaman. Kasus penganiayaan terhadap Jusni mendapat perhatian khusus lembaga Kontras pasca kejadian. Laporan soal Jusni disampaikan langsung oleh pihak keluarganya beberapa waktu lalu. Sayang, 1000 sayang, seharusnya 11 oknum prajurit itu tidak melakukan tindak anarkistis. Apalagi kejadian itu bukan berangkat dari permasalahan yang serius. Jusni ini sendiri sedang berkumpul bersama teman-temannya di sebuah kafe di Jakarta, Jakarta Utara. Lalu ada oknum-oknum TNI yang bermain-main dengan senjata yang mereka pegang. Lalu pada akhirnya Jusni dan temannya di situ merasa takut karena ditantang untuk memegang pistol tersebut, untuk mencabut pistol tersebut. Tetapi karena Jusni takut, lalu Jusni melarikan diri. Nah, setelah Jusni melarikan diri, lalu Jusni dikejar oleh para oknum TNI ini tanpa dasar tertentu, mungkin karena adanya ketakutan untuk pengaduan dan lain sebagainya, yang pada akhirnya menyebabkan Jusni dikejar oleh para oknum militer ini gitu. Apa yang diungkapkan Kontras membuat kami penasaran. Berapa lama hukuman yang diputuskan dan dijalani oleh ke-11 prajurit TNI itu? Arogansi ke-11 oknum prajurit TNI itu seharusnya tidak hadir hanya karena masalah sepele. Kini, mau tidak mau, kegagahan mereka harus ditanggalkan karena status baru sebagai tersangka penganiayaan. Secara terbuka, ya, dilaksanakan di Otmil 08 Jakarta ya. Nah, sementara ya putusannya itu ya 2 orang dipecat, tuntutan belum putusan, maaf. Tuntutannya 2 dipecat, kemudian yang 9 akan antara 1 sampai 2 tahun. Itu pengadilan secara terbuka, jadi sidang terbuka silakan. Itu aja, kita sih itu di Angkatan Darat ya intinya. Itu. Ya, tidak. 1 sampai 2 tahun. Polisi mengamankan selebgram Miley Cyrus di sebuah hotel di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara Minggu malam. Selebgram bernama asli Muhammad Milendaru Prakasa ini diamankan bersama seorang pria. Saat penggerebekan, polisi menemukan barang bukti 1 paket sabu sisa pakai seberat 0,3 gram dan alat isap atau bom. Menurut Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Arisonta, saat ini Milen masih menjalani pemeriksaan penyidik Satres Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok. Di TKP di kamar hotel ada 1 alat hisap bom dan sisa barangnya 0,3 gram. Hasil tes urinnya? Hasil tes urinnya 1 positif, 1 negatif. Yang negatif siapa tuh? Yang negatif JR. Ya, MMP dan MC positif. JR pengedarnya bagaimana? Enggak, sedang bersama dengan dia di hotel tersebut. Dari hasil tes urin yang dilakukan penyidik, Milen dinyatakan positif mengkonsumsi narkoba. Sementara rekan lelakinya, JR, hasil tes urinnya negatif.